Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah setelah mengalahkan Arab Saudi dalam laga yang berlangsung penuh ketegangan. Kemenangan ini menjadi bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi tim di bawah arahan pelatih Sinteyong. Pertandingan yang diwarnai dengan strategi matang dan semangat juang tinggi dari para pemain membuat Timnas Indonesia unggul atas salah satu tim terkuat di Asia. Hasil ini bukan hanya sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi modal berharga dalam perjuangan merebut tiket menuju Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini meningkatkan optimisme tim untuk tampil konsisten dan terus memperbaiki peringkat di babak penyisihan grup. Dukungan besar dari supporter Garuda juga menjadi motivasi tambahan bagi timnas Garuda. Kemenangan atas Arab Saudi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki harapan untuk merebut peringkat 3 dan keempat untuk memastikan lolos ke babak keempat. Dengan semangat yang terus menyala dan persiapan matang, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 pun semakin terbuka. Kini tantangan berikutnya adalah mempertahankan performa dan memastikan konsistensi dalam pertandingan selanjutnya. Sinteyong akui tak sanggup bawa timnas lolos ke Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, mulai ragu dan pesimis dapat membawa timnas Garuda lolos ke Piala Dunia setelah melihat anak asuhnya dibantai Jepang dengan skor telak 4-0. Kekalahan itu membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin kecil. Kekalahan timnas Garuda atas Jepang juga membawa mimpi buruk dan malapetaka bagi Sinteyong. Pasalnya, karir pelatih timnas Indonesia itu mulai terancam, dipecat akibat dibantai Jepang. Namun tenang, selain membawa dampak buruk, peluang timnas Garuda untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, masih memiliki kesempatan. Itu artinya, playoff lewat posisi 3 dan 4 adalah target paling realistis yang bisa diraih untuk membawa timnas mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Memang dari awal kita menargetkan peringkat 3 atau 4, dan secara realistis memang sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya tetap ingin mencoba. Memang ada tekanan karena posisi pelatih kepala selalu seperti itu. Namun akan berusaha melawan perasaan itu dengan baik dan akan bersatu dengan pemain supaya bisa membawa timnas Indonesia finish di peringkat 3 atau 4, kata Sinteyong. Ole Roemeni dipastikan debut versus Australia. Calon pemain keturunan Indonesia, Ole Roemeni, kini sudah memastikan akan membela timnas Indonesia di bulan Maret mendatang saat menghadapi Australia. Diketahui, kehadiran Ole Roemeni di timnas Indonesia akan mempertajam lini serang skuad Garuda yang saat ini menjadi masalah bagi Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Pasalnya, timnas Garuda belum memiliki sosok penyerang yang memiliki kemampuan dan skill hingga finishing yang baik. Dengan kehadiran Ole Roemeni diharapkan menjadi jawaban skuad Garuda saat ini. Menurutnya, pemain keturunan Medan, Sumatera Utara itu memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup banyak di Liga Eropa, sehingga ini akan menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Greg Ngokolo ngamuk Sinteyong tak turunkan skuad utama di kompetisi ASEAN. Legenda timnas Indonesia, Greg Ngokolo, baru-baru ini menunjukkan kekecewaannya terhadap keputusan pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Seperti yang diketahui, Sinteyong membuat keputusan dengan mengirimkan pemain second atau pelapis untuk memperkuat timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2024.
Merasa terlalu meremehkan kompetisi Piala AFF, Greg Nkolo pun marah dan tak terima dengan keputusan Sinteyong yang mengirimkan pemain pelapis di turnamen Piala AFF. Menurut pemain kelahiran Nigeria itu, Sinteyong harus mengirimkan skuad utama untuk pertandingan Piala AFF 2024. Hal ini ditegaskannya untuk membuktikan kualitas sepak bola timnas yang harus terlebih dahulu diuji melalui turnamen kecil seperti Piala AFF, baru kemudian membuat target lolos ke Piala Dunia. Pemain yang dinaturalisasi sekarang ada baiknya mereka juga diturunkan di Piala AFF. Jangan menaturalisasi sudah sebanyak ini, terus kita bilang AFF itu tidak penting. Sekarang kita bilang target kita Piala Dunia. Bagaimana kita targetnya Piala Dunia kalau kita nggak bisa juara Piala AFF? Saya tidak setuju pemakaian timnas Indonesia U22. Harus pakai tim yang paling kuat, kata Greg Nkolo. Kevin Dix dipastikan absen versus Arab Saudi. Akibat cedera yang dialaminya ketika menghadapi Jepang, bek keturunan Kevin Dix dipastikan absen saat menghadapi Arab Saudi. Kepastian absennya Kevin Dix diketahui ketika Kevin Dix tidak hadir di sesi latihan timnas Indonesia. Kabar absennya Kevin Dix juga dipastikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang menyampaikan bahwa pemain yang berposisi sebagai bek itu masih dalam pemeriksaan cedera yang dialaminya ketika menghadapi Jepang. Ia juga mengungkapkan bahwa pemain keturunan itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Namun meski demikian, ia berharap cedera Kevin Dix tidak parah setelah dilakukannya pemeriksaan. Dan saat ini, Kevin Dix sudah terbang ke Denmark, kembali ke klub asalnya untuk melakukan proses pemulihan cedera, dan akan kembali ke Indonesia di bulan Maret 2025 saat menghadapi Australia. Kondisi tim secara keseluruhan cukup baik, walau kita lihat perkembangan Kevin Dix dari sisi cederanya belum bisa dikatakan baik, masih ada perbaikan, kata Sumarji. Jadwal terlengkap timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kalah menghadapi Jepang dengan skor telak 4-0, jadwal terdekat timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Setelah itu, skuad Merah Putih akan kembali melakoni beberapa pertandingan lagi untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan berikut jadwal terdekat dan terlengkap timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Timnas Indonesia versus Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Australia versus Timnas Indonesia pada tanggal 20 Maret 2025. Timnas Indonesia versus Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Timnas Indonesia versus Cina pada tanggal 5 Juni 2025. Dan pertandingan terakhir Jepang versus Timnas Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025. Sekian berita top timnas hari ini. Jangan lupa di-subscribe agar tak ketinggalan berita seputar timnas lainnya. Jangan lupa juga tinggalkan saran dan masukannya. Terima kasih.